Shalom saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, selamat pagi. Happy Sunday. Saya mau melihat cuma berlambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang paling tinggi buat Tuhan kita. Kita berada di penghujung bulan Mei 2022, hampir di pertengahan tahun. Tapi kita tahu dan percaya bahkan kita boleh melihat penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan kita. Siapa yang percaya dan bisa merasakan, boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan kita termaha besar. Semuanya cuma boleh bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati di dalam doa. Thank you Jesus, terima kasih buat hari yang baru, buat nafas hidup yang baru, buat berkat kesehatan yang baru, buat berkat kemurahan yang baru Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas keluargaku Tuhan, atas pekerjaanku, studiku dan banyak hal yang Tuhan boleh berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Biarlah setiap kami terus menyatakan dan mengucapkan rasa terima kasih kami, karena apa yang Kau beri sungguh tiada berkesudahan dan sungguh berkelimpahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami boleh menyatakan rasa rindu kami kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyatakan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku dan
Boleh kasih tepuk tangan paling tinggi buat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita persiapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Satu pujian mengatakan bahwa segala sesuatunya gak ada yang konstan di dalam Tuhan, karena musim akan selalu berganti, saudara. Tapi kita tahu dan kita pegang kalau kasih Tuhan itu pasti mutlak abadi. Kasihnya tidak akan berubah. Dahulu di hari lalu kita, saat ini, bahkan selama-lamanya. Dan setiap kita anak-anak Tuhan yang mau terus percaya dan memegang janjinya. Suatu pujian indah yang akan dibuka oleh Saudari Stefani Rumapea dan Saudari Eni. Thank you, Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, yang sungguh nyata dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membukakan hati kami Tuhan, untuk boleh terima Tuhan, berkat firman kebenaran yang daripada-Mu, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Personatan Tuhan. Biar Engkau saja yang boleh berkata-kata Tuhan, melalui mulut, bibir, lidah hamba-Mu. Perkataan kebenaran boleh dinyatakan dan disampaikan. Perkataan kebenaran boleh tertanam dalam setiap hati kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdua mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum saya duduk, kalau saya katakan begini, apa kabar? Ya, semuanya katakan Tuhan dahsyat 3 kali. Amin. Oke. Apa kabar saudaraku? Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Yang duduk duluan tadi nggak dapat konsumsi. Ya, puji Tuhan. Hari ini senang banget ya. Aura yang berbeda. Apakah namanya ulang tahun? Puji Tuhan. Maya ulang tahun hari ini ya. Puji Tuhan. Basis kita luar biasa. Saudaraku, saya percaya ketika kita datang dengan penuh antusias seperti hari ini ya, saya lihat saudara mempersiapkan diri dengan baik. Pada waktu saya menyambut tadi di depan, banyak orang-orang yang begitu antusias untuk datang di ibadah pada hari ini. Ketika saudara datang dengan penuh gairah yang luar biasa, saudara gak lemes-lemesan, gak ogah-ogahan, saudara pasti pulang membawa untung yang besar. Sedikit yang bilang amin. Kalau saudara bisnis, pasti saudara pengen untung besar, betul nggak? Yang usaha siapa? Oh betul katanya. Risol pengen untung besar, ya. Yang punya toko pasti pengen untung besar, betul? Yang gokar pengen untung besar, betul nggak? Ya. Demikian juga kalau kita beribadah, saudara. Karena Tuhan katakan kita akan mendapatkan untung yang besar. Itu kata firman Tuhan. Nanti sudah baca ya, 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, akan memberi keuntungan yang besar. Jadi saudara pulang pada hari ini mendapatkan keuntungan besar. Katakan amin. Amin. Ya. Karena yang lemah dikuatkan, amin. Yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang terikat dibebaskan, amin. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Dan kita harus alami Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini saya akan membahas tentang experiencing God, mengalami Tuhan. Bagian kedua sebetulnya, part 2 ya. Kalau yang pertamanya saudara nggak ikut dalam ibadah, saudara nanti lihat di YouTube channel GBS Calvary. Saudara ketik GBS Calvary dan experiencing God. Itu udah ada yang pertama ya. Hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang experiencing God, ya. Mengalami Tuhan berarti pengalaman pribadi saudara bertemu dengan Tuhan atau merasakan kuasanya bekerja dalam saudara secara pribadi. Betul, kita bisa melihat Tuhan secara fisik, tapi itu 99,9%. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan tunjukkan. Tapi kita bisa merasakan kuasanya, ya. Dan tidak hanya satu kali, experiencing God, mengalami Tuhan, itu kita harus ulangi berkali-kali. Karena ketika kita mengalami Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita akan diubahkan, saudara. Ya. Dan experiencing God menjadi agenda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi agenda yang paling utama dalam kehidupan saudara. Saya harus ketemu Tuhan. Saya harus bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Dia akan menjadi berbeda. Kenapa? Karena mengalami perubahan-perubahan ilahi. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, kita semua bertemu dengan Tuhan. Bukan nanti ketika kita sudah meninggal, enggak. Saat ini saudara, kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan ilahi. Itu yang membuat kita semakin hari semakin disempurnakan. Ya. Dalam kisah 26 dikatakan itu ada seorang bernama Saulus. Saulus adalah seorang penjahat, penganiaya jemaat, membakar gereja, membunuh. Dia berbuat kejahatan. Tiba-tiba ketika dia mengadakan perjalanan ke Damsyik,
tiba-tiba ada satu sinar yang terang benderang, yang lebih terang dari matahari, meliputi Saulus. Dan di dalam terang itu ada suara seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suara Tuhan. Saulus kaget. Siapa engkau? Kata Saulus. Dan Saulus suara dalam terang itu mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah saudaraku, ketika Saulus berjumpa dengan Yesus dalam terang itu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam terang itu, mendadak saat itu juga Saulus berubah dari seorang penjahat, pembunuh, penganiaya jemaat, dia menjadi seorang yang berbeda. Dia menjadi sangat baik, membangun jemaat, melayani, menolong. Dan Saulus berubah nama menjadi Paulus. Ya, itu perubahan yang dahsyat terjadi. Makanya kita harus bertemu dengan Tuhan dalam tiap-tiap hari. Ada contoh lagi seru. Di dalam Lukas 19 diceritakan tentang Sakius. Ya, Sakius, orang pendek, kecil betul dia. Itu orang jahat. Kenapa? Karena Sakius itu merugikan banyak orang. Dia memeras. Ya, dia jadi sangat kaya karena kelicikannya. Tetapi ketika Sakius bertemu dengan Tuhan, dia katakan seperti ini. Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, bayangkan ya, orang yang pelit, orang yang licik, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang dirugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Ketika Sakius, kepala pemungut cukai, orang yang licik, orang yang jahat dalam soal keuangan serupiah, dia menjadi kaya raya karena orang lain, ya, karena kelicikannya dia berubah. Dia katakan, aku akan memberikan separuh kekayaanku kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang dirugikan selama ini, aku akan ganti 4 kali lipat. Berubah total ketika dia bertemu dengan Yesus. Ya, jadi experiencing God, mengalami Tuhan, menjadi agenda yang sangat penting dalam hidup kita semua. Karena perubahan-perubahan ilahi itu harus terjadi dalam kehidupan kita untuk kita menuju kesempurnaan. Amin. Yang mengerti katakan amin 1, 2, 3. Amin. Ya, mengalami Tuhan di zaman now. Zaman now itu zaman Roh Kudus. Ya, kalau kita di gereja bilang zaman now, zaman Roh Kudus. Ada zaman Allah Bapa dulu. Kemudian ada zaman Tuhan Yesus Allah Anak, dan ada zaman now, zaman Roh Kudus. Jadi kita bertemu dengan Tuhan tuh dari pribadi Yesus yang lain, yaitu Roh Kudus. Bukan tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan secara kasat mata. Saya lihat nanti seperti saya melihat Leo saat ini. Oh, saya bisa lihat Yesus itu seperti ini. Tapi 99,9% hanya orang-orang tertentu yang bisa dikasih lihat. Ya. Saya jadi ingat papi saya sebelum meninggal dulu. Mel, papi teh pengen ketemu Tuhan Yesus. Saya kaget waktu itu di toko papi jangan dong, nanti papi meninggal gitu kan. Itu tahun tahun 2000-an lah. Dia katakan, bukan, papi itu pengen ketemu Tuhan Yesus seperti apa sosoknya gitu ya. Saya juga bertemu dengan hamba Tuhan besar karena dia mengembalakan lebih dari ribuan jemaat. Seperti dia katakan, waktu saya tanya, apa tapi kepengen kamu? Aku ingin lari peluk Tuhan Yesus ya. Bukan gak mungkin saudara bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ya secara kasat mata. Tapi saat ini saudara bisa rasakan Roh Kudus menjamah kita. Kita bisa rasakan kasih dan kuasanya di zaman now. Ya. Experiencing God, mengalami Tuhan, ini kita lebih dalam lagi. Itu berarti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bukan artinya dia meninggalkan kita, tetapi dia menyediakan tempat di sana. Dan kemudian dia memberikan seorang penolong, itulah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus melalui Rohnya Kudus menyertai kita. Kita akan baca, ya nanti tolong dibacakan Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Katakan amin. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita selamanya, untuk mendapatkan bagian kita seluruhnya sampai kita di surga nanti. Itu jaminan, Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di sini dikatakan Dia menyertai kita selamanya. Ya, ketika saudara percaya Yesus, dimateraikan oleh Roh Kudus, dan sejak saat itu Roh Kudus diam di dalam saudara. Dia ada dalam saudara. Tapi, ya, tanda seorang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbahasa roh. Ya, itu menurut Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Tolong dibacakan. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita highlight di sini. Maka penuhlah mereka dengan, sekali lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lanjut. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, tandanya berbahasa roh. Ya. Ada sukacita, ya, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saudaraku, ya. Pengalaman saya ketika saya dipenuhi Roh Kudus itu ketika semester 7-an lah, sekitar seperti anak saya sekarang kuliah, ya. Semester 7 itu pada waktu itu ada doa 10 hari seperti sekarang. Tapi waktu itu saya di Jakarta, dan di kamar kos saya berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu yang diajarkan Oma. Karena bahasa roh itu nggak bisa diajarkan gini. Misalnya, eat, makan, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ini Budi, Ibu Budi, gitu. Nggak bisa kayak gitu, ya. Tapi kita menyembah Tuhan. Dan di kamar kos saya merasakan ada sesuatu yang berbeda, gitu. Saudara pernah merasakan itu nggak sih? Ketika menyembah Tuhan nangis, gak bisa berkata-kata, ya. Terus menyembah Tuhan, gak tahu apa yang dibicarakan, ya. Menyembah Tuhan. Nah, hari terakhir pada waktu itu saya pulang dari tempat kuliah, naik bus, ya, ke Sukabumi. Itu hari terakhir, so, di sini, di gereja sini ada doa penuhan Roh Kudus. Biasanya kita ada doa penuhan Roh Kudus selama 10 hari berturut-turut, ya. Nah, mungkin tahun depan saya akan adakan lagi. Dan semoga pandemi sudah selesai, ya. Dan ketika sampai di sana, saya ada teman saya namanya Minchon, pernah tahu, ya. Sekarang dia ada di gereja GPDI karena sudah menikah. Ketika saya lihat Minchon, mukanya udah merah, nangis gitu, gemeteran. Saya pengen banget. Kemudian saya datang berlutut, karena pada waktu itu berlutut, semua berlutut, menyembah Tuhan. Ketika menyembah Tuhan itu pecah suasananya. Saya menyembah Tuhan dan nggak tahu apa yang dibicarakan, begitu luar biasa. Saya kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh. Pendeta Jose dan Oma pada waktu itu datang, dan kemudian dia memastikan ini kepenuhan Roh Kudus atau masih di bawah kuasa. Wah, dia sudah berbahasa. Kalau Oma dulu gitu, ya, dia ketahuan. Oh, bahasanya udah jelas. Gitu. Ketika tutup makanan, wah, berbahasa. Sukacita luar biasa. Dan itu ketika itu begitu menguatkan pribadi, karena firman Tuhan katakan ketika kita berbahasa roh, saudara yang udah dipenuhi bahasa roh, ya, itu menguatkan kita, benar-benar menguatkan kita. Itu fungsinya dari bahasa roh, ya. Saudaraku, tetapi kita harus jangan salah persepsi tentang bahasa roh, sehingga saudara tidak respect lagi terhadap bahasa roh, dan juga tidak bisa berbahasa roh, ya. Contohnya gini, ada kawan saya pada waktu kuliah juga pada waktu itu, ya, waktu itu zamannya KKR, itu mungkin sekitar tahun 1993-an lah. Ada KKR di mana-mana gitu, ya. Jadi kita ngumpul, teman-teman kuliah itu paling senang, orang-orang yang bersemangat gitu, dari tempat kos ngumpul di satu titik, kemudian pergi sama-sama ke Istora Senayan. Pada waktu itu saya ingat Reinhard Bonke. Saudara pernah dengar Reinhard Bonke? Wah, itu luar biasa, ya. Ngumpul di Istora itu puluhan ribu orang.
Dan ketika mulai puji-pujian dan Reinhard Bonke mulai mau berkhotbah, saudaraku ya, dia menyembah dulu ya, teman-teman saya di depan udah penuh Roh Kudus, saya udah penuh Roh Kudus. Kemudian teman-teman yang dulu, waduh mereka tiba-tiba berasa Roh, wah luar biasa, pokoknya suasananya luar biasa. Ya pulang dari situ sukacita dan luar biasa ya. Nah saya sama beberapa teman, ada sekitar 9 orang, 10 orang, kemudian naik bus sama-sama. Nah di bus ada teman saya yang cerita, bahasa Roh sih bahasa Roh, tetapi mulutnya itu loh, mesti bertobat. Saya bilang beda, waktu itu pengetahuan saya sudah cukup baik ya. Saya bilang beda, bahasa Roh dengan dia mungkin masih suka ngegosip, dia mungkin masih suka ngomongin orang, itu beda. Itu beda masalah, itu buah Roh. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa Roh. Bahasa Roh masih bahasa Roh, tapi kok dia ngomongin orang sih gitu ya. Nggak boleh kayak gitu, saudara. Itu hal yang berbeda. Jadi bahasa Roh itu tanda seorang dipenuhi Roh Kudus. Kalau yang lainnya itu buah-buah Roh, saudara. Jadi saya hanya ingin tekankan bahwa ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, tandanya menurut Kisah Rasul, dipenuhi Roh Kudus tandanya berbahasa. Ya, oke. Nah, dampaknya yang luar biasa. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, kita akan mendapat penyertaan Tuhan selama-lamanya. Ya, kita baca di dalam Yohanes 14, 16 sampai 17. Tolong baca. Yohanes 14, 16 hingga 17. Aku akan minta kepada Bapa, Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya Ia menyertai kamu Kita highlight, selama-lamanya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus. Yaitu Roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, pertolongan Tuhan itu nyata, perlindungan Tuhan nyata, mujizatnya akan terjadi seluruh di dalam kehidupan kita. Ya, dan penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Sifatnya tuh permanen, seluruh. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kalau ada kata-kata gini, aduh, saya mah kayaknya udah tinggalin Tuhan ya. Hidup saya susah, merana gitu ya. Itu perkataan manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seluruh. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan Roh Kudus menyertaiku selama-lamanya. 1, 2, 3. Iya. Sehingga kemanapun kita pergi, apa yang kita akan kerjakan, itu Tuhan buat berhasil. Dan kita aman, aman dalam lindungannya. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, penyertaan Tuhan luar biasa, Dia menyertai kita. Kita ada dalam keadaan yang aman. Setiap orang pengen aman, betul? Ingin terlindungi. Ya, kalau kita jalan, kalau kita berkendara, semuanya pengen aman. Ketika Roh Kudus menyertai kehidupan kita, itu jaminan 100% keamanan. Dan juga ketika Roh Kudus menyertai kita, saudaraku, ya, Dia akan membuat apa yang kita akan kerjakan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan keberhasilan itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, banyak persaingan di luar sana, saudaraku, tetapi karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Amin. Itu impact yang pertama, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya kuasa. Wow, dahsyat. Kuasa ilahi. Ya, kita baca ayatnya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Terus? Kalau Roh Kudus turun ke atas Kita kamu. highlight. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, terus? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Amin. dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, itu akan mengubah kehidupan kita. Kita punya kuasa, kuasa ilahi, kuasa untuk membangun, kuasa untuk mengusir kejahatan, kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, kuasa untuk bangkit dari keterpurukan. Karena biasanya kalau orang udah jatuh, susah bangkit lagi. Seperti ada lagu, saya ingat lagunya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Apalagi kalau orang udah jatuh cinta.
susah bangkit lagi, saudara. Apalagi kalau orang udah jatuh dalam dosa, itu susah bangkit lagi. Tetapi ketika kita punya Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, itu yang akan membuat kita bisa bangkit lagi. Roh itu membuat kita menjadi kuat. Coba saudara tanya pengalaman orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara nggak bisa berkata-kata lagi, apa-apa lagi gitu ya, itu membuat kita menjadi kuat. Bahasa roh, ketika kita menyembah dalam roh itu membuat kita menjadi kuat dan kita bisa bangkit. Ya, sebab itu saudara yang di rumah, ketika saudara menyembah Tuhan, saudara minta Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan ya. Dan kuasa itu untuk membuat kita bisa bangkit lagi. Ya, siapa yang mau penyertaan Tuhan selama-lamanya, angkat tangannya dan punya kuasa. Katakan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Yang terakhir, experiencing God, mengalami Tuhan itu berbahagia. Kok bisa berbahagia? Betul, berbahagia. So. Pengalaman-pengalaman yang mengasihkan. Ya, saya kasih contoh ya. Pengalaman mengasihkan yang digambarkan oleh Yesus. Sekali waktu itu Yesus lagi jalan-jalan sama murid-muridnya. Namanya Petrus. Terus ketika di tengah jalan dia ditagih pajak. Namanya bait Allah. Sebesar 2 dirham per orang. Ya. Tetapi ketika Yesus jalan kan Yesus sama Petrus. Jadi 4 dirham. Ketika ditagih sama petugas bait Allah, mereka nggak punya uang. Mereka nggak bawa uang. Ya, GoPay pun pada waktu itu belum zamannya. Pakai GoPay aja deh, gitu kan nggak bisa. Ya, terus akhirnya Tuhan Yesus bilang gini, Petrus, kamu mancing. Nanti ikan pertama yang kamu tangkap, kamu buka mulutnya, di dalamnya ada 4 dirham. Tapi Petrus nggak bilang gitu, masa iya sih Tuhan, enggak. Dia benar mancing. Begitu mancing, dia dapat ikannya, kemudian mulut ikannya dibuka dan ternyata ada 4 dirham. Ada 4 dirham. Itu seperti drama yang skenario yang Tuhan buat ya. Padahal ada banyak arti. Bisa aja kan Tuhan seperti magician kayak gini misalnya. Perlu 4 dirham, dia ambil daun, di situ ada pohon, berubah jadi 4 dirham. Bisa aja kan? Tetapi Tuhan, suruh mancing dulu, tangkap ikannya, buka mulutnya, di situ ada 4 dirham. Itu sebenarnya ada satu ilustrasi yang Tuhan berikan buat kita bahwa ketika kita dalam keadaan yang sulit sekalipun, ya dalam keadaan yang masalah-masalah keuangan dalam kehidupan kita, saudara, ingat cerita ini, saudara. Tuhan bisa taruh 4 dirham itu di sesuatu yang tidak memungkinkan itu terjadi, saudara. Itu juga akan kita alami, saudara. Ketika kita punya kesulitan dalam keuangan, percaya, saudara, maka Tuhan akan mencukupkan finansial kita. Amin. Ya. Ada contoh lagi yang asik. Itu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya. Itu selama 40 tahun ada di padang gurun sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan namanya. Nah, kurang lebih orang yang keluar dari Mesir itu saudara tahu berapa? Itu 2 juta orang. Karena firman Tuhan bilang ada 600.000 laki-laki, itu belum termasuk istri-istrinya, belum termasuk anak-anaknya, belum termasuk orang tuanya. Jadi kalau 600.000 dikalikan 2.200.000, ya kurang lebih 2 juta orang. 2 juta orang keluar dari Mesir. Apa coba problem pertama yang kira-kira sudah bisa pikirkan? Dia tahu, udah ini ada makan. Ya, karena Maya mengucap syukur, jadi dia tahu, udah ini ada makan. Makan, betul. 2 juta orang dikasih makan, susah, minta ampun. Makanya Tuhan kasih gini, kasih mana turun dari surga. Tapi nggak gitu aja, mana itu harus dipungutin. Kemudian mana itu harus ditumbuk, digiling, kemudian dimasak, dijadikan roti bundar dan bilangan katakan rasanya seperti panganan yang digoreng. Saya lagi nyiapin firman Tuhan ini seperti apa ya? Oh, risoles. Ya mungkin ya. Kan bahannya kayak tepung gitu. Oh, tempura. Ya mungkin seperti itu seru. Atau gorengan. Ya. Jadi selama 40 tahun itu bangsa Israel tidak pernah kelaparan. Cukup makan dan minum. Ya.
Jadi kalau saudara mulai khawatir akan perut saudara, makan apa ya? Bisa makan nggak ya? Saudara ingat cerita ini. 40 tahun Tuhan pelihara dengan luar biasa. Saudara juga, Tuhan juga akan mencukupkan apa yang saudara perlukan. Terutama soal makan. Amin. Jadi sekali lagi, never less. Tidak akan pernah kekurangan. Amin. Sama-sama katakan, aku tidak akan pernah kekurangan. Ya. Itu contoh-contoh yang mengasihkan ketika Tuhan menyertai kita. Dan yang terakhir, mengapa kita ketika kita mengalami Tuhan, kita berbahagia. Karena setiap orang yang mengalami Tuhan, setiap orang yang experiencing God dalam kehidupannya, dia mengalami Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Amin. Kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 23 ayat 5 hingga 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Dengarkan baik-baik, kita highlight di sini. Engkau, Tuhan artinya, menyediakan hidangan bagiku. Terus Di hadapan lawanku. Iya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Tuhan menyiapkan, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bahkan apa yang kita ingini. Itu firman Tuhan. Dia akan menyiapkan buat saudara dan saya. Terakhir, contohnya gini. Sekali waktu Abraham disuruh oleh Tuhan dia, Abraham, kamu harus mempersembahkan anakmu. Biasanya kan persembahan tuh binatang dan sebagainya gitu ya. Ini suruh anaknya, tapi Abraham nurut aja. Ya udah. Di tengah perjalanan ketika Abraham mau ke atas gunung untuk mempersembahkan korban, anaknya bilang gini, "Pak, kayu dan api udah ada. Mana korbannya?" Saya ngebayangin saya sama Hesti, ya. Hesti anak kesayangan saya. Kata Hesti anak kesayangan saya. Tiba-tiba Tuhan minta misalnya gitu. Mendingan gue bawa lari lagi gitu kan. Dia dibawa terus dia bilang, "Mana korbannya?" Tahu nggak Abraham bilang apa? Padahal saya nggak tahu ya di situ apakah Abraham benar yakin atau deg-degan. Tapi secara manusia saya dia deg-degan. Nanti di atas gunung Tuhan akan siapkan korbannya. Terus mereka sampai ke atas gunung. Apa yang Abraham cari itu? Korban, betul. Tapi nggak ada. Waduh. Akhirnya dia buat mesbah pelan-pelan. Terus dia menikah anaknya juga Ishak. Ya, anaknya diikat dan siap untuk dikorbankan. Pada waktu zaman dulu itu dikorbankan tuh harus dibunuh, ya, harus disembelih. Gitu. Siap menyembelih, siap membunuh anaknya. Pada waktu detik terakhir mau dibunuh, ada suara mengatakan, ada malaikat yang bicara, "Jangan bunuh anakmu." Ada suara seperti itu. "Lihat di sebelah kamu ada apa saudara? Ada domba untuk dikorbankan." Akhirnya pada waktu itu Abraham mengorbankan domba, bukan Ishak, ya. Dan dia menamai tempat itu adalah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu seperti drama, betul nggak? Seperti drama loh saudara. Tuhan, dia harus jalan dulu naik bukit, anaknya nanya, deg-degan, mau dibunuh, masih belum ada korban. Tapi pas mau dibunuh baru ada mujizat. Sebenarnya Tuhan bisa nyiapin. Lu nggak usah bawa apa-apa, kan Tuhan. Tuh di atas gunung tersedia. Bisa saudara. Ya, tapi Tuhan membuat ini menjadi satu cerita, skenario yang begitu indah. Bahwa penyertaan Tuhan tuh, tidak akan pernah terlambat. Penyediaan Tuhan tuh tidak akan pernah terlambat untuk kita. Pas waktu ini Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Jehovah Jireh. Kita akan mengalami Tuhan penyedia. Jadi kalau saudara ada masalah dalam hal keuangan, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah kesehatan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, alami experience God, alami pengalaman bersama dengan Tuhan.
pasti saudara akan merasakan kebahagiaan, mengalami Jehovah Jireh, mengalami Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan Jehovah Jireh. 1, 2, 3. Sama-sama katakan Tuhan penyedia. Amin. Haleluya. Siapa yang mau mengalami Jehovah Jireh yang katakan ini? Ya, alami hidup bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan closing. Saya undang tim PW untuk mencoba Tuhan. Experiencing God, mengalami Tuhan, berarti hidup dipenuhi apa tadi? Roh Kudus. Sehingga saudara disertai Tuhan selama-lamanya. Mendapat pertolongannya, mujizatnya, memiliki kuasa untuk membangun, menyembuhkan sakit penyakit, kemudian bangkit dari keterpurukan. Dan saudara akan bahagia ketika saudara mengalami Tuhan. Kenapa? Saudara akan mengalami Jehovah Jireh. Saudara akan mengalami Tuhan penyedia di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan firman Tuhan yang terakhir kita akan baca tadi, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Alami Tuhan dalam hidup saudara. Experience kan. Tundukkan kepala dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya, Yesus. Renungkan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Sama-sama. Penasehat Saya undang saudara untuk balik ke diri
pada saat ini kami boleh terus merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan akan menyertai kami melalui Roh-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa jalan kehidupan ini Engkau yang akan terus akan menuntun kami, membimbing kami. Tuhan Yesus, memenuhi hidup kami dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus apa yang kami perbuat, yang kami perkatakan, Tuhan Yesus, itu juga berkenan di hadapan Tuhan, semakin berkenan Tuhan Yesus dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan penuhi kerinduan jemaat-Mu terutama Tuhan, untuk terus dipenuhi di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Karena firman-Mu mengatakan ketika kuasa Roh Kudus turun, maka kami akan diberikan kuasa, dan setiap permasalahan, sakit, penyakit apapun juga Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kami, itu kami percaya dapat diselesaikan Tuhan Yesus. Kami boleh semakin dikuatkan ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga yang akan terus memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin banyak persoalan yang pada saat ini belum kelihatan solusinya Tuhan Yesus, tetapi ketika Roh Kudus menyertai, kami akan merasakan sukacita dan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan juga kami percaya Allah menyediakan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun secara manusia kami seringkali khawatir, tetapi janji Tuhan ini, Engkau yang selalu menyediakan, Jehovah Jireh Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, terutama kebutuhan roh kami Tuhan Yesus, biar kami boleh memperhatikan rohani kami Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus, rohani kami ini yang akan terus menuntun kami Tuhan Yesus, mengatasi persoalan kehidupan ini terus berjalan, bahkan sampai akhirnya nanti kami tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan pengertian lebih lagi lewat firman-firman Tuhan yang kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan juga yang akan menyucikan setiap tangan kami, hati kami terutama untuk memberikan dengan penuh sukacita. Dan kami tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena kami percaya bahwa jaminan kehidupan jasmani juga sudah ada di tangan Tuhan. Terima kasih Kau yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi besar atau kecil. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap kebutuhan umat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau berikan korban persembahan di tempat ini, kita mau kasih yang paling baik. Bye.
dipenuhi Roh Kudus, ya. Kita boleh menjadi pribadi yang berbahagia dan Tuhan Allah penyedia kita. Jiwa percaya, puji nama Tuhan. Thank you Jesus. Kami ada di akhir ibadah kami. Engkau mahari, Roh Kudus bisikan hatiku. Minta penyertaan Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, thank you Jesus. Bapak berdoa pada saat ini untuk Maya yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus, biar Kau berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kekayaan, kehormatan, kebajikan akan turun buat Maya di dalam nama Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk anak-anak, adik-adik kami yang graduation, yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, baik untuk Tessa G, Tessa M, Angel, Yohan, dan juga Grace. Di dalam nama Yesus, buat mereka ada masa depan yang indah, masa depan yang cerah, dan mereka akan meraih kesuksesan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah berbakti pada Tuhan Allah yang hidup. Dan kami percaya seperti janji Tuhan, kami pulang membawa keuntungan yang besar. Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam kelemahan sudah dikuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan sudah berikan kemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Seruku, mari kita angkat tangan kita siapa berterima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan dan angkat pujian.